Dan bersamaan dengan rilisnya season keempat ini, Netflix merilis sebuah film dengan judul Money Heist: The Phenomenon. Sebuah film dokumenter yang menceritakan bagaimana dan mengapa money heist ini bisa menjadi sangat mendunia seperti sekarang. Hai, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan mereview Money Heist season keempatnya. Karena ini adalah video review season keempat, jadi kalau kalian belum menonton video review season sebelumnya, bisa cek link di description box. Money Heist season keempat rilis pada 3 April 2020. Sama seperti season sebelumnya, season keempat Money Heist total memiliki 8 episode. Dan bersamaan dengan rilisnya season keempat ini, Netflix merilis sebuah film dengan judul Money Heist: The Phenomenon. Sebuah film dokumenter yang menceritakan bagaimana dan mengapa money heist ini bisa menjadi sangat mendunia seperti sekarang. Sebagai gambaran, ketika Money Heist pertama kali masuk ke Netflix itu tidak ada promosi sama sekali. Jadi ibaratnya Netflix ini memasukkan Money Heist ke dalam lautan film dan series yang mereka punya. Tentu ini akan membuat Money Heist semakin sulit untuk ditemukan, karena harus bersaing dengan banyaknya series yang dimiliki oleh Netflix. Tetapi yang terjadi ternyata di luar dugaan semua pihak. Secara ajaib, Money Heist menjadi salah satu series Netflix yang paling banyak ditonton oleh semua orang. Berada di posisi nomor 3 dari seluruh series yang dimiliki oleh Netflix. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Money Heist ini bisa menjadi sebuah fenomena. Jawabannya akan kita temukan dalam Money Heist: The Phenomenon. Untuk cerita season keempat masih melanjutkan perampokan di Bank Spanyol. Seperti kita ketahui sebelumnya, di season 3 Nairobi ditembak oleh pasukan sniper. Hal ini membuat para anggota perampok harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan nyawa Nairobi. Sedangkan di sisi lain, kepala keamanan Bank Spanyol, yaitu Gandia, yang sebelumnya sebagai seorang sandera berhasil membebaskan diri. Dan dengan bebasnya Gandia ini semakin menjadi teror bagi anggota perampok yang sedang berusaha menyelamatkan nyawa Nairobi. Itulah yang menjadi landasan cerita untuk Money Heist season keempat. Dan ternyata sampai season keempat selesai, cerita perampokan Bank Spanyol masih belum selesai. Lagi-lagi kita diberikan ending yang menggantung. Namun dengan cerita yang belum selesai ini secara tidak langsung menjadi petunjuk kalau kita setidaknya masih akan melihat satu season lagi sebagai penutupan cerita perampokan Bank Spanyol. Sampai video ini dibuat, memang Netflix belum secara resmi mengumumkan kalau akan membuatkan season kelima Money Heist. Karena biasanya butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menentukan apakah series itu dilanjut atau tidak. Tergantung dari seberapa sukses series tersebut. Namun untuk Money Heist ini sudah ada beberapa rumor yang beredar, yaitu Alex Pina sebagai kreatornya Money Heist pernah ditanya oleh wartawan tentang season kelima Money Heist, dan dia hanya menjawab, "Seseorang tahu akan ada season kelima, tetapi kami tidak." Meskipun ini tidak dikonfirmasi secara langsung, mengingat karena dia juga terikat perjanjian kerahasiaan, tetapi setidaknya ini sudah menjadi petunjuk kalau season kelima Money Heist akan dipersiapkan. Dan juga menurut sebuah situs berita Spanyol, yaitu Marca, mengatakan bahwa Netflix akan membuatkan season kelima dan season keenam untuk Money Heist. Wow! Tentu saja kita sebagai fans harus menunggu lebih sabar untuk mengetahui kelanjutan kisah Profesor dan para anggotanya. Namun sebagai imbalannya, mereka akan menghadiahi kita secara langsung 2 season terbarunya. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya delay produksi yang diakibatkan oleh wabah corona yang terjadi sekarang, kemungkinan season kelima Money Heist akan rilis sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Setelah menonton Money Heist season keempat, secara keseluruhan kurang lebih isi penilaian saya hampir sama dengan video review season ketiga. Jadi akan ada beberapa poin yang saya tidak akan membahasnya lagi dalam video ini. Yang ingin saya soroti di sini adalah Money Heist season keempat terasa ada sedikit penurunan dari segi kualitas cerita. Ada beberapa konflik antar karakter yang tidak terlalu relevan dengan inti cerita, tetapi diberikan porsi yang berlebihan. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara Monica, Denver, Tokyo, dan Rio. Mereka saling memperdebatkan masalah percintaan yang sampai menghabiskan beberapa episode. Memang saya mengerti tujuan penulis menciptakan konflik ini adalah untuk memecah belah kelompok yang kemudian nanti menyatukannya lagi. Namun sayangnya konflik yang tercipta terasa tidak realistis. Contoh lainnya adalah di season keempat ini terlalu banyak menampilkan adegan pernikahan Berlin, yang seharusnya adegan ini ditampilkan dalam porsi yang secukupnya.
Yang saya tangkap, tujuan diperlihatkan adegan pernikahan Berlin ini adalah untuk memberitahu penonton kalau Marcel, Bogota, dan Palermo sebelumnya telah memiliki ikatan dengan Profesor, yaitu sebagai kerabatnya Berlin. Namun lebih dari itu, saya melihat relevansinya dengan inti cerita tidak begitu banyak. Dan setelah saya menonton Money Heist The Phenomenon, akhirnya saya mengerti penyebab menurunnya kualitas cerita Money Heist di season keempat, yaitu karena skrip mereka belum matang. Apabila film lain selesai skrip baru syuting, tetapi Money Heist membuat skrip sambil syuting. Namun season keempat ini masih tetap menghadirkan banyak adegan menegangkan dan emosional. Salah satunya ditunjukkan dengan kebrutalan Gandia yang berusaha membabat habis para anggota perampok, membuat season keempat ini lebih terasa seperti perang daripada adu strategi. Secara keseluruhan, yang saya rasakan dari Money Heist season keempat ini adalah terasa bagus di awal, kemudian agak melempem di tengah dan menjadi bagus lagi di akhir. Jadi saya bakal kasih skor 85% untuk Money Heist season keempat. Meskipun terdapat penurunan dari segi kualitas cerita, namun Money Heist season keempat masih mampu memicu adrenalin para penontonnya. Untuk episode selanjutnya saya akan mereview series Netflix yang cukup rumit, yaitu Dark. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika videonya rilis. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. I hope you guys enjoy it. I'm Non. See you next time and Bella ciao.